Baik, Mas Afifuddin, ya, terkait kasus ini ya, dengan background pendidikan, pengalaman ya, Mas Afifuddin kan pasti tahu ya, ini kejadian seperti ini seringkali atas nama agama seringkali menjadi anak-anak pun anak-anak pun jadi ada yang teraniaya gitu. Kalau kita lihat ya, kalau zaman dulu sistem pengajaran yang misalnya dicubit gitu ya dulu biasa ya. Tapi kalau sekarang di zaman sekarang kayaknya gimana gitu, kayaknya sudah sangat-sangat tidak pantas, sangat tidak etis, tidak tidak apalah ya, tidak cocok, tidak bermoral ya, bukan cara yang baik untuk mendidik anak gitu. Apalagi sampai penyiksaan ya. Kalau ini sih penyiksaan bukan hanya cubit. Kalau hanya cubit mungkin sedangkan cubit aja kalau sekarang udah dikomplain ya. Apalagi seperti ini sampai dirantai, sampai luka-luka. Ya menurut pendapat Pak Mas Afifuddin gimana ini? Kok bisa terjadi yang seperti ini lagi gitu loh? Ya, terima kasih Bunda. Jadi pada intinya kan daripada video tersebut adalah tindak kekerasan anak, kan begitu. Dalam mendidik sang anak, baik itu dalam ranah pembelajaran maupun ranah keluarga, kan begitu. Nah, tadi aku sudah membuat skemanya. Aku mengkelompokkan begini. Ada dua faktor sebenarnya yang menyebabkan adanya tindakan kekerasan kepada anak. Yang pertama, yang paling utama, yang paling sering aku bahas, terutama dalam channelku sendiri adalah apa? Masalah agama, Bunda. Oh, agama. Ya, karena aku sendiri pun merasakan pendidikan yang notabene sebagai background Islami di pondok pesantren, tapi justru banyak sekali kekerasan tersebut, sampai dipukul dengan kayu, lain sebagainya lah. Saya mengalami hal itu. Nah, kenapa harus agama? Agama ini kan berisi teori-teori atau bisa kita sebut sebagai dasain. Dasain adalah teori yang merupakan suatu kemapanan yang kemudian ada namanya dasolet, yaitu suatu fakta realita. Suatu teori daripada agama yang dianggap sebagai teori kemapanan ini harus dibuktikan dengan adanya fakta di lapangan, kan begitu. Nah, fakta di lapangannya sangat berbanding terbalik. Yang pertama, ketika kita berbicara agama, pasti orang menyatakan agama sebagai benteng jiwa, petunjuk rohani, kan begitu. Lantas ada yang menyatakan bahwa agama sebagai ideologi, karena nilai-nilai luhur kita hanya bisa dicapai dengan agama, sedangkan akal dibatasi. Kan begitu, Bunda. Nah, tetapi pada prakteknya teramat banyak tindakan-tindakan amoral untuk masyarakat saat ini itu dilegalisasi oleh agama. Ya, kita tidak menyalahkan aturan agama yang sudah ada dalam teks sucinya, tidak. Contoh, ketika memukul anak yang enggan untuk melaksanakan ibadah. Ya memang pengajaran itu sesuai untuk masyarakat saat dahulu. Tetapi ketika berkembangnya zaman, berkembangnya masyarakat, apakah masih sesuai ajaran tersebut? Tetapi pada intinya kan kita harus mengkaji ulang beberapa aturan-aturan Tuhan yang kita terima untuk kita sesuaikan kepada zaman saat ini. Karena kalau agama yang nggak bisa berkembang sesuai zamannya, menolak pembaharuan-pembaharuan penafsiran, maka agama itu akan gulung tikar. Kan begitu, Bunda. Nah, kemudian, contohlah, dalam suatu fakta lapangan, Bunda, ada suatu kalimat yang sering digunakan oleh para kiai, ya mohon maaf saya sebut begitu, karena ini berdasarkan pengalaman pribadi saya, menyatakan daripada perkataan Khalifah keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib. Menyatakan begini, aku adalah seorang budak bagi seorang guruku, walaupun mengajarkan satu huruf. Makanya ketika di pondok pesantren atau di tempat pengajaran yang lain, banyak sekali para ustadz ini yang ingin dilayani oleh muridnya. Karena diberikan ajaran seperti itu, didoktrinkan seperti itu. Sehingga murid ini seakan-akan menghamba kepada gurunya. Yang dimana dia meminta keberkahan agar ilmunya lancar lain sebagainya, kan begitu. Nah, ini adalah
pertama adalah faktor agama. Artinya nilai-nilai yang bagi kita saat ini adalah amoral, ya. Tapi itu ada teks dari kitab suci agama tersebut. Ini yang harus dirubah. Kita nggak mungkin bisa merubah teks suci Quran, teks suci Alkitab dan sebagainya, itu nggak mungkin. Tapi kita bisa merubah interpretasinya atau penafsiran ulangnya, kan begitu. Sehingga apa tafsirkan ini dapat sesuai dengan zaman kehidupan kita. Nah, itu yang pertama, Bunda. Kemudian ada lagi juga bahwa kalau kita ini mukul anak kan nggak boleh, Bunda, saat ini. Ya. Tapi dengan adanya anjuran agama untuk memukul anak yang enggan untuk beribadah diperbolehkan. Kan begitu. Nah, artinya apa? Ya, lagi dan lagi, moralitas yang bagi kita saat ini adalah amoral dibenarkan oleh agama. Maka dalam hal ini, faktor yang pertama, yang paling bertanggung jawab adalah para pemuka agama. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pemeluk agamanya. Nah, kejadiannya saat ini banyak sekali orang mengaku beragama yang katanya agama damai dan sebagainya, tapi nyatanya tidak memberikan kedamaian. Banyak sekali juga para pemuka agamanya yang justru memanfaatkan dalil-dalil agama untuk memperbudak orang lain, kan begitu. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor orang tua. Nah, ini yang seharusnya dipahami. Ini kalau saya bahas ini nanti seakan-akan saya child free ini, Bunda. Artinya menolak tentang anak dan sebagainya. Jadi begini, Bunda. Kenapa saya katakan apa namanya? Tadi itu terkait daripada orang tua? Karena anak tidak pernah minta dilahirkan. Justru orang tua lah yang berkeinginan besar untuk terlahirnya seorang anak. Oleh karena itu, anak adalah titipan Tuhan dan anugerah. Maka janganlah kalau bagi kita orang Islam itu, fitrah anak itu dirusak karena keadaan orang tua. Satu, kenapa anak bisa menjadi seorang yang pemarah? Kenapa anak bisa menjadi seorang temperamen? Karena anaknya dididik oleh orang tua seperti itu. Dipukul ketika gagal mencapai sesuatu lalu dipasung seperti di video tadi. Sehingga menciptakan dirinya sebagai seorang lemah, kemudian ketika melihat orang yang lebih lemah darinya, dia akan melakukan hal yang sama. Sehingga timbullah tradisi. Sebagaimana saya dahulu di pondok pesantren begitu, Bunda. Jadi yang menghukum saya adalah senior saya, dan senior saya menghukum saya karena pernah dihukum oleh senior di atasnya. Nah, inilah yang akan berulang. Nah, kemudian daripada orang tua juga harus dipahami bahwa orang tua itu adalah tempat sekolah pertama bagi seorang anak. Anak jadi baik atau anak itu jadi buruk adalah karena faktor orang tua. Kan begitu. Sehingga baik itu budi pekerti, sopan santun, lalu etika, dan sebagainya, dimulai daripada pendidikan sejak dia dalam perut dan hingga dia dilahirkan. Dimulai dari situ, Bunda. Sehingga faktor yang menyebabkan adanya kekerasan anak adalah orang tua. Ini faktor keduanya. Nah, dalam hal ini pun seharusnya apa? Ya bagi orang yang sudah nikah, kalau memang tidak ada niatan menjaga anaknya, tidak ada niatan untuk menghidupi anaknya, mencukupi anaknya, atau bahkan justru ingin menyakiti anaknya, ya lebih baik gak usah punya anak. Ya, betul. Janganlah anak yang suci dari Tuhan itu, ya kita rusak dia, kita habisi dia, ya bahkan kita hancurkan masa depannya karena ulah kita. Kan begitu, Bunda. Nah, tadi selanjutnya terkait ini, Bunda. Karena tadi anak itu dihajar, dipasung karena dia nggak bisa hafalan. Kemudian menyembunyikan HP. Ini yang seharusnya dipahami kembali adalah apa? Bahwa ajaran agama ini harus kita pahami. Tidak sebatas kita membaca kitab suci, tidak sebatas kita menyebut nama-nama Tuhan kita, tidak sebatas itu. Tapi inti daripada agama adalah kita berbuat baik kepada sesama. Kan begitu, Bunda. Nah, yang menyebabkan hal tersebut terjadi karena apa? Lemahnya masyarakat Indonesia, yang khususnya dia orang-orang yang beragama ini untuk memahami agamanya. Artinya karena dia mungkin bapak ibunya Islam, lalu dia ikut Islam.
bapak ibunya Kristen, dia ikut Kristen, tapi dia nggak pernah mencari apa sih tujuan saya beragama ini. Itu nggak pernah dicari. Sehingga dia kehilangan arah, menganggap bahwa saklek agama itu, bahwa kalau engkau mau masuk surga, maka perbanyaklah hafalanmu, hafalan Al-Quranmu, dan sebagainya. Padahal banyak juga dalam cerita-cerita riwayat, banyak orang yang dia berbuat baik, hafal Quran, dan sebagainya, justru akhirnya adalah neraka. Kan begitu, Bunda. Hmm. Hmm. Oleh karena itu yang harus kita pahami dalam memandang suatu persoalan agama, dalam memandang suatu ajaran agama adalah apa? Bahwa inti dari agama adalah kita percaya kepadanya. Kepadanya itu siapa? Yaitu yang menciptakan kita. Mau apapun namanya. Mau Bapak, mau Allah, mau Allah, lain sebagainya, biarkan. Itu hanya penamaan. Tapi pada hakikatnya kita menyembah padanya. Kan begitu. Kemudian Hmm. adalah berbuat baik. Nah, berbuat baik ini adalah pertalian daripada agama, bahwa agama itu tujuannya adalah untuk sosial. Hmm. Sehingga nggak ada tuh agama hanya untuk hafalan, 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 lantas, oh karena gue Islam nih, karena kitab suci gue terjaga, akhirnya kita banyak yang bisa menghafal Al-Quran. Nah, ini kan yang sering terjadi, Bunda, di masyarakat. Oh, karena yang sana orang Kristen, kitab sucinya sudah diubah-ubah manusia, nggak ada yang hafal Alkitab, kan begitu. Hmm. Nah, yang pada ujungnya ini agama hanya jadi ajang pertengkaran dan sebagainya. Hmm. Padahal kalau dalam teks suci Al-Quran pun dijelaskan yang paling penting adalah apa? Beriman kepadanya, berbuat amal baik, dan percaya hari akhir. Udah itu, nggak ada lagi. Bahkan dalam Matius pasal 7, 21 sampai 23 pun Hmm. dikatakan di sana banyak orang yang berbondong-bondong menyatakan namaku, menyebut namaku, Tuhan, Hmm. Tuhan, Hmm. tetapi dia Tidak enggan masuk dalam mengerjakan surga. perintah Ya. Bapakku. Hmm. Artinya kalau dalam ayat ini saya pahami teramat banyak orang yang beragama, dia hanya menyebut-nyebut nama Tuhan, bahkan dia kalau bagi saya Bunda, menjual nama Tuhan, ya. Hmm. Tapi yang dilakukan bukan ajaran Tuhan, Iya. ajaran setan, kan gitu Hmm. Bunda. Nah, itu Bunda, kalau pandangan saya terkait daripada adanya kekerasan anak saat ini. Yang paling penting dalam menghadapi kekerasan anak adalah apa? Adalah faktor agama. Janganlah agama menjadi pembenaran ketika terjadinya suatu kesalahan. Oh, karena kamu gak hafal, saya cubit. Karena kamu gak bisa hafal, maka saya pukul pakai rotan. Ini adalah demi keberkahan ilmu. Gak ada seperti itu. Ini yang paling sering terjadi dan paling banyak terjadi di masyarakat Indonesia. Terkhususnya pondok-pondok, mohon maaf, yang masih salafi dan sebagainya, pondok pesantren lah. Hmm. Banyak Hmm. seperti itu. Semuanya Bunda, tapi banyak seperti itu. Enggak. Yang saya heran, apakah menghafal ini buat seorang anak ya? Anak nih, apakah menghafal itu suatu keharusan banget gitu loh? Nah, begini Bunda, terkait dengan hafalan. Sebenarnya ketika Nabi Muhammad wafat, menghafal adalah suatu keharusan agar Al-Quran tidak hilang ayat-ayatnya. Tapi Hmm. saat ini Al-Quran sudah dikasih, sudah dibukukan. Sehingga hafal tersebut, yang memang itu, kalau dalam hadisnya, akan mendapatkan pahala, dijamin surga, dan sebagainya, yaitu berlaku pada saat itu, ketika Al-Quran nggak dibukukan, ketika kitab suci ini masih sedikit, cuman 5 buah, 10 buah, nggak banyak lah, maka dapat Hmm. pahala. Tapi untuk saat ini, ya, yang seharusnya dilakukan adalah bukan menghafal teks kitab suci, tapi memahami. Nah, kalau saya menggunakan kitab suci Al-Quran, begini Bunda bunyinya, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu hanya mengatakan tapi tidak kamu lakukan? Nah, Hmm. ketika orang-orang yang menghafal teks kitab suci Al-Quran, mereka sangat mudah sekali berdalil Bunda. Oh, Hmm. ini salah, ini dalilnya, ini dalilnya. Oh, hafal semua dalilnya. Tetapi nggak pernah dia lakukan. Bahkan intisari ajaran agama nggak dilakukan. Nah, daripada tersebut, inti ajaran agama adalah bukan menghafal, tapi memahami dan mengimplementasikan ajaran agama tersebut, Bunda. Hmm. Ya. Nah, Oke. lanjut Bunda. Tadi Mas Afifuddin katakan tradisi tradisi apa ya,
melakukan kekerasan sering terjadi di lembaga-lembaga ya, pendidikan yang berbasis agama gitu ya, katakanlah karena memang pengalamannya Mas Afif di pesantren, katakanlah pesantren dulu ya. Nah, apakah eh, hal itu masih berlangsung sampai sekarang? Hal itu pun masih berlangsung, itu terakhir saya alami 2015. Dari Waduh. beberapa ini masih berlangsung hal-hal tersebut. Kan juga masih banyak ini bukan di berita-berita ada Ya. santri dikeroyok, dihajar, dibully dan sebagainya. Bahkan ada yang diperkosa, kan begitu Hmm. Bunda. Sejauh ini yang Mas Afif ketahui, ada nggak sih misalkan dari eh, katakanlah, ini kan mohon maaf sering kita lihat ya, misalnya pemerkosaan terhadap santri-santri. Ada nggak sih misalnya dari Komnas Perlindungan Anak ke, atau dari pemerintah, dari Kemenak ke, atau apa langsung eh, datang ke pesantrennya gitu loh, untuk menyelidiki langsung gitu loh, bukan nggak ke penegak hukum ya, maksudnya secara rutin dari misalnya Komisi Perlindungan Anak, karena ini kan rentan sekali karena udah banyak banyak kejadian ya, artinya kalau menurut kita ya, ya sudah selayaknya rutin kunjungan misalnya dari Komnas Perlindungan Anak lah contohnya. Ada nggak pernah begitu, lihat Mas Afifuddin? Ya, kebetulan orang KPAI pun sendiri sebetulnya orang KPAI, Bunda, komisioner KPAI itu adalah guru saya waktu SMA Hmm. sebenarnya. Mm-mm. Dan memang yang saya lihat dari pihak aparat atau bahkan daripada elemen lembaga pemerintahan, mereka hanya formalitas, Bunda. Oh. Hanya data, ya sudah. Gitu. Oh. Ini berdasarkan pengalaman pribadi saya, artinya sejauh yang saya lihat, mereka nggak benar-benar mengawasi. Mereka hanya Hmm. bergerak ketika ada laporan. Dan ketika laporan itu sudah dinaikkan ke media, barulah mereka bergerak. Hmm. Ini yang Apa sangat sering terjadi. apa mungkin nggak berani bersentuhan dengan itu karena dianggap katakanlah sakral gitu, atau segan dengan ustadznya, pemimpin pesantrennya. Jadi lebih cenderung akhirnya di apa ya, ditutup-tutupin jadinya ya Mas Afif ya. Memang yang pertama adalah lebih banyak tertutupi kasusnya, Bunda. Apalagi kalau yang dianiaya itu orang yang nggak kuat dalam arti ini adalah nggak punya backing dan lain sebagainya, nggak punya uang untuk lapor, ya Mhm. pasti akan selesai di balik meja, artinya damai, kasih uang dan lain sebagainya kan begitu. Nah, kenapa hal ini terjadi dan semakin banyak terjadinya pembiaran? Ya karena itu tadi, satu, bahwa lembaga-lembaga suci, lembaga-lembaga tempat belajar agama dikultuskan sebagai tempat suci yang nggak boleh tersentuh oleh hukum. Betul. Ya, Artinya barangkali ketika begitu ya. itu udahlah ditutupi saja, diselesaikan secara musyawarah, kekeluargaan dan sebagainya. Padahal contoh ketika ada santriwati yang terperkosa dan sebagainya, moralnya itu harus diselamatkan, psikologisnya. Ya, ya, ya. Dengan uang 10 juta, 20 juta langsung selesai masalah, kan nggak bisa seperti itu, Bunda. Nah, tetapi yang saya lihat banyaknya terjadi seperti ini. Bahkan ketika saya waktu itu ingin keluar dari pondok pesantren karena saya dipukul, itu Mhm. Ustadz saya sampai mau pada saya agar jangan sampai mengadukan atau bahkan menaikkan ke media berita. Waktu itu Bunda, seperti itu. Oh, ada Jadi waktu begitu itu ya. pas saya dipukul itu orang tua tahu, ya kita langsung diajak pulang. Dan pihak pondok pesantrennya pun mohon maaf dan sebagainya. Kan gitu Bunda. Jadi memang banyak akhirnya tertutupi kasus itu, makanya tidak ada efek jerah jadinya ya Mas Afif ya, yang saya lihat sih begitu. Karena kan terus-terusan muncul berita-berita seperti itu, artinya kan tidak ada efek jerah sama sekali gitu ya. Ya, karena begini Hmm. Bunda. Sudah sebenarnya kasus kekerasan, pemukulan itu sangat banyak Bunda. Kalau mereka, para yang mengalami ini, para korban mau melapor, sangat banyak. Bahkan bagi saya pun satu bulan itu pasti ada lebih dari 100 kasus. Saya percaya itu. Hmm. Karena bahkan
keponakan saya pun yang di Jawa Timur ketika dia mondok pun mengalami hal yang sama. Padahal dia perempuan. Waduh, Nah, waduh. artinya kalau mereka mau speak up, mau menyuarakan, selesai. Nah, kenapa saat ini sangat banyak sekali kasus-kasus tersebut, baik dari lembaga pendidikan dan sebagainya, karena sudah banyaknya masyarakat Indonesia yang sudah tidak respect lagi lah pada tempat tersebut. Artinya seharusnya tempat sebagai belajar agama kok seperti ini isinya. Seharusnya mendidik karakter daripada warga negara Indonesia yang memiliki budi pekerti kok, tapi kok seperti ini perilakunya, kan gitu Bunda. Tapi begini ya Mas Afifuddin ya, bagi orang tua ya, orang tua yang menyekolahkan, kalau saya perhatikan hingga sekarang masih minat untuk membuat anaknya mondok ya istilahnya ya, mondok itu masih cukup besar ya. Terbukti ya pondok-pondok pesantren masih sangat berkembang, artinya kan banyak peminat dong. Nah, itu kenapa kira-kira orang tua masih saja senang gitu loh mengantarkan anaknya ke situ gitu. Kenapa begitu? Kembali ke faktor pertama Bunda, adalah faktor agama. Faktor agama Oh. di sini, saya bukan berarti mengkritik agamanya, bukan. Tapi mengkritik daripada pemuka agama. Hmm. Yang di omongan-omongan pemuka agama yang tidak berdasarkan daripada teks kitab suci dikultuskan melebihi teks kitab suci itu sendiri. Contoh yang banyak Hmm. omongan dari para kiai terkait keberkahan. Satu adalah keberkahan. Kemudian paradigma tentang uh, ilmu agama dan ilmu dunia sehingga ada dikotomi ilmu. Kalau engkau memondokkan anakmu di sini, engkau akan dapat pahala di akhirat, kan begitu. Hmm. Sehingga dipergunakan adalah apa? Ayat-ayat Tuhan dijual, yang dimana dalam pernyataan Hamka sendiri pun kata-kata atau sebutan Tuhan itu sangat mudah sekali untuk menipu orang-orang bodoh. Begitu Hmm. Bunda. Masih banyak masyarakat Indonesia yang minat untuk menyekolahkan anak ke sana karena adanya dorongan daripada paradigma-paradigma tersebut atau dogma yang diberikan, yang digemboskan oleh para pemuka agama. Makanya pemuka agama pasti senantiasa membedakan antara ilmu dunia dan ilmu agama, ilmu akhirat. Kan begitu. Yang dimana kalau engkau belajar di SMA ini, maka kau nggak pantas berbicara agama dan sebagainya lah Bunda. Saya mau tanya juga ya. Nah, Hmm. ini model-model pesantren yang saya lihat pendidikannya agak modern, bagus gitu ya, nasionalis. Sejauh ini sih saya masih melihat hanya ada yang saya tahu ya, ini kan pribadi saya, yang saya tahu hanya di Al Zaitun. Ya. Namun faktanya dari katakanlah dari kaum muslim ya, Hmm. sangat-sangat banyak yang membenci ini pesantren ini gitu loh. Nah, loh, kenapa justru kita kan jadi heran ya, justru yang bagus, yang nasionalis, yang pendidikannya modern, kenapa dibenci? Apakah mungkin eh, ini bukan udah menyalahi gitu loh, udah menyalahi aturan agama? Yang manakah sebenarnya yang sesuai dengan aturan agama? Yang model-model inikah yang contoh-contoh yang kita bicarakan tadi atau yang dikelola Chef Panji yang mana nih gitu loh Mas? Bisa nggak jelasin ke kita yang awam gitu loh ya Mas? Ya. Nah, jadi gini Bunda, saya kemarin berkesempatan lah untuk berkunjung ke Al Zaitun, yang dimana pendirian Ma'had Al Zaitun karena dendamnya Syekh Panji Gumilang kepada kiainya di Gontor. Hmm. Nah, jadi waktu itu Syekh Panji Gumilang pernah mondok di Gontor Bunda. Hmm. Dipakailah para santri ini untuk membaca kunut ketika sholat subuh. Yang Hmm. dimana doa kunut itu merupakan ciri khas daripada ormas tertentu yang lambangnya hijau, Oh, benderanya hijau. ya, ya. Sedangkan Syekh Panji Gumilang nggak mau seperti itu.
Akhirnya ketika Syekh Panji Gumilang menjadi imam sholat, kemudian dia nggak baca kunut, ditampar, ditempeleng lah Syekh Panji Gumilang sama kiai tersebut. Nah, artinya apa? Pondok Pesantren Al Zaitun didirikan karena balas dendam Syekh Panji Gumilang terhadap apa yang dia alami. Makanya di Pondok Pesantren Al Zaitun tidak boleh adanya kekerasan. Itu yang pertama, Bunda. Yang kedua, nggak boleh adanya kotor. Nah, kalau Bunda pernah main ke pondok yang lain, ya, mohon maaf, bukan saya merendahkan pondok tersebut. Tapi faktanya memang begitu. Tempatnya sangat kotor. Itu yang pertama. Yang kedua, kamar itu ukuran berapa ya? 30 kali 10 lah ruangannya itu. Tapi diisi sampai 40 orang, 50 orang. Seakan-akan kayak kayak apa? Kayak ikan pindang, Bunda. Kayak ikan pindang kalau di satu tempat begitu. Dan mirisnya di pondok yang lain yang pernah saya temui, tempat atau kamar mandinya pun hanya 10 untuk 300 santri. Alhasil apa? Banyak santri yang nggak mandi dan sebagainya. Nah, karena hal tersebut, Syekh Panji bilang nggak mau ketika dia memiliki kemampuan untuk mendirikan pondok pesantren, dia harus bisa lebih pada hal itu. Kan begitu. Nah, kemudian kenapa sih Al Zaitun selalu dibenci? Padahal dia mengajarkan toleransi dan perdamaian. Satu, Bunda, yang menjadikan kita berpecah belah, karena yang kita tuhankan itu bukanlah Tuhan yang menciptakan kita, tapi agama. Yang kita tuhankan itu agama kita. Nah, saya ini Islam, Bunda ini Kristen. Terus saya menuhankan Islam saya. Kan begitu yang paling banyak terjadi. Nah, tapi ketika Syekh Panji bilang, enggak begitu. Kita ini berasal dari hakikat yang sama kok. Dari persenggamaan ya orang tua kita bertemunya air mani kepada sel telur kan begitu. Dan daripada hal itu pun nggak ada penentuannya. Oh, ini sel telurnya orang Islam begini, sel telurnya orang Kristen begini, itu nggak ada. Hal yang sama terciptanya. Adapun stempel kita berbeda, ya karena lingkungan kita dan didikan orang tua kan begitu. Nah, Syekh Panji nggak mau seperti itu, bahwa yang kita tuhankan itu adalah Tuhan yang menciptakan kita. Kemudian, dalam pandangan Syekh Panji Gumilang yang pernah dibahas oleh Bang Ade Armando, bahwa pada tahun 2003, Syekh Panji Gumilang memiliki keinginan untuk mendirikan gereja dalam kompleks Al Zaitun. Nah, tetapi gereja ini adalah merupakan fasilitas ibadah bagi santri ataupun santriwati yang beragama Kristen yang mondok di Al Zaitun. Kan begitu, Bunda. Alasannya apa? Jika tempat pendidikan sekolah Kristen bisa menerima siswa orang Islam, kenapa sekolah kita, sekolah Islam nggak bisa menerima sekolah Kristen? Nah, ini sangat progresif sebenarnya. Makanya dari awal, Bunda, dari tahun 2003 itu MUI udah sangat membidik lah dari awal itu MUI. Sehingga ada anggapan daripada surat pernyataan tersebut tahun 2003 bahwa ajaran daripada Al Zaitun tidak ada yang salah, tapi yang perlu diwaspadai adalah Syekh Panji Gumilang karena dia ini berbahaya. Ya. Nah, ini yang dilakukan oleh MUI dari 2003. Nah, kemudian kenapa masih banyak dimusuhi oleh orang? Ya, karena kita hanya menjalankan agama turunan. Artinya, kalau saya di channel saya selalu bilang, ayolah kita pakai otak kita lah untuk berpikir, kita pahami lagi agama kita, bahwa apa yang telah ada di depan kita itu belum tentu benar. Dan apa yang diyakini oleh orang lain, walaupun itu berbeda dengan kita, itu belum tentu salah. Nah, disinilah lemahnya sikap toleransi yang dimiliki oleh orang Islam itu sendiri, Bunda. Makanya ketika ada salah satu organisasi Islam jual-jual toleransi, saya nggak percaya, Bunda. Karena saya pun berasal dari sana. Saya berasal dari sana. Saya dari sana, bahkan kakek saya juga di sana semua. Kan gitu, Bunda. Saya tahu lah dikit-dikit lah. Gitu, Bunda. Ya, silakan yang di live Zoom ya, ingin bertanya boleh langsung ya. Berarti kalau yang
gini Mas, berarti rencana Peseh Panji untuk mendirikan gereja ya. Kalau nggak salah bukan hanya gereja, setahu saya Mas juga wihara, Semua ya kan? betul. Anggaplah gereja ya yang mungkin kalaupun kalaupun itu terjadi itu pasti yang duluan ya. Nah, tapi hingga sekarang tidak ada kan? Nah, Banyak jadi gini Bu, menentang. pertama banyak yang menentang, yang kedua karena memang di Pondok Pesantren Al Zaitun belum ada santri Oh, daripada belum agama ada. Islam. Jadi dibangunkan itu sebagai fasilitas ibadah. Hmm. Jadinya walaupun dia di luar agama Islam beribadah di sekolah Islam yang notabene seperti itu, dia nggak kesusahan, nggak harus keluar komplek untuk beribadah. Kembali ke tadi kasus yang tadi Mas. Nah, sampai seorang ibu ya seperti itu teganya. Ya. Apakah ini si ibu ini juga korban mabuk agama? Atau mungkin ini kan kata Mas Afifuddin tadi kan itu apa namanya di regenerasi jadinya ya apa namanya mungkin dulunya dia juga digituin sama orang tuanya ya kan. Nah, dan itu terus-terusan begitu hingga saat ini. Apa apa yang harus sebenarnya apa yang harus yang pertama harus dibenahin? Ini karena ini kan bukan mungkin hanya ini karena terblow up aja, tapi banyak sebenarnya kasus-kasus begitu. Tetangga-tetangga saya kalau misalnya anaknya nggak pengajian itu orang tuanya marah di depan mata kita banyak begitu gitu loh. Ini hanya karena terblow up dan udah penyiksaan ya. Tapi kalau yang biasa dicubit ada dipukul itu udah biasa di depan mata kita. Apa sih sebenarnya apa yang harus dibenahi duluan, Mas? Yang harus dibenahi dahulu adalah interpretasi kita, pemahaman kita terhadap agama kita. Makanya tadi saya di awal itu menyatakan bahwa kesalahan paling pokok adalah agama. Ya memang agamanya nggak akan salah, kita sepakati itu. Tapi cara kita memandang teks-teks kitab suci, ya apalagi dibantu dengan para pemuka agama yang seakan-akan kitab suci itu sangat menyeramkan dan sebagainya, itu yang harus dirubah sedini mungkin. Karena satu, penafsiran terhadap bagaimana cara kita mendidik anak itu yang paling penting. Dan inilah yang sangat jarang sekali dikaji oleh para pemuka agama, khususnya Islam. Mereka, para pemuka agama sangat sering sekali menyatakan, jangan jadi anak durhaka, Hmm. tempat neraka jahanam, kan begitu dan Hmm. sebagainya. Hmm. Bahwa ada orang tua yang durhaka kepada anak. Nah, karena ustadznya orang tua yang dibahas, jangan jadi anak durhaka, kan gitu, Bunda. Nah, artinya perlunya kita sebagai orang yang beragama memahami ulang agama kita. Kemudian, saya mengutip pernyataan daripada KPK. Hmm. Jangan benarkan kebiasaan, tapi biasakanlah kebenaran. Jangan benarkan kebiasaan kita, anak salah dicubit, anak salah dibentak. Jangan. Tapi biasakanlah kebenaran. Artinya kita boleh tegas, tegas dengan suara, lain sebagainya. Tapi janganlah sampai tangan kita ini memukul anak, kan begitu. Kemudian, anak itu lebih baik diberikan contoh. Karena orang tua adalah contoh, kan begitu. Nah, ini yang paling Hmm. jarang sekali dilakukan saat ini. Banyak orang tua yang berkeinginan anaknya soleh, anaknya jadi orang baik, hafal Alkitab, hafal Al-Quran. Hmm. Tapi orang tuanya, mohon maaf, bertentangan dengan ajaran dan perintah ilahi, perintah Tuhan. Kan Hmm. begitu, Bunda. Sehingga yang paling awal adalah marilah, yuk kita umat agama, masyarakat Indonesia pahami lagi agama kita. Janganlah kita ya khususnya orang Islam mengaku sebagai agama damai dan sebagainya, tapi dalam keluarga pun nggak ada kedamaian. Janganlah sebagai umat Kristiani menyatakan sebagai agama kasih, tetapi dalam hubungan keluarga tidak ada kasih di antara mereka. Kan jangan seperti itu. Hmm. Artinya jangan kita jualan agama lah Bunda, tapi mari Ya. kita buktikan agama kita, gitu loh. Terutama dalam keluarga sendiri. Ah, ada closing statement Mas terkait judul kita tadi penganiayaan itu? Ya, untuk closing statement, intinya ingatlah bahwa anak adalah titipan dari Tuhan.
Jangan jadikan masa depan anak kita suram, madesu, dan sebagainya karena keadaan kita. Ya. Jangan sampai cita-cita sang anak ini gagal karena apa? Karena keadaan ekonomi kita. Jangan. Maka sudah sewajarnya, sudah seharusnya orang tualah yang terbebani untuk menghidupi sang anak. Ya. Hingga dia mampu mencari kehidupan sendiri. Dan juga tolong jangan jadikan anak sebagaimana objek yang perempuan diperjualbelikan ketika nikah, yang laki-laki jadikan sebagai ATM dan sebagainya. Ya memang artinya ketika anak yang berlebih juga harusnya membantu orang tua, itu adalah suatu keharusan. Tapi janganlah dijadikan sebagai beban bagi sang anak, kan begitu Bunda. Yang Ya. dimana pada intinya janganlah yang tua menyalahkan yang muda menyalahkan yang tua. Kita harus sama-sama sadar diri lah dalam hal ini. Orang tua bisa durhaka, anak bisa durhaka. Maka kita cari garis tengahnya. Begitu Bunda. Dan Oke, juga luar. anak dengan kekerasan. Karena kekerasan itu hanya menimbulkan, hanya menyebabkan sikap temperamen kepada anak. Akan timbul sifat baik jika dia itu dengan cara-cara yang buruk. Bahkan kalau analogi dalam Islam sendiri pun, kita kalau mau sholat, nggak akan sah kalau wudhunya pakai air kencing. Itu pun yang terjadi. Anak nggak bakal bisa jadi baik kalau kita didik dengan kekerasan. Jangan berharap anak soleh lah kalau kita mendidik dia dengan kekerasan, lantas memberikan uang dengan uang yang tidak baik dan sebagainya. Itu aja dari saya. Semoga banyak anak-anak Indonesia yang sudah layaknya saling menghormati kepada orang tuanya dan yang orang tua dapat menghargai anaknya sebagai titipan dari Tuhan. Begitu Bunda. Baik. Ya, luar biasa ya. Mas Afifuddin ya, bincang-bincang kita malam hari ini. Jangan bosan-bosan ya.